warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfika Rizkyanti Haris, kelas Manajemen H, NIM 22090350181. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ulangan tengah semester Pendidikan Agama Islam, yaitu materi pertama yang akan saya bawakan, mengapa dan bagaimana upaya diajarkan di perguruan tinggi. Menelusuri konsep dan cara pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi, secara psikologis ada manusia teis dan ada yang ateis. Artinya secara konseptual ada manusia yang teis, ateis, dan setengah teis ateis. Secara psikologis pula, manusia suka bertobat, yakni meninggalkan perbuatan keji dan maksiat, lalu memilih jalan taat. Kemudian secara sosial budaya, masyarakat Indonesia meminjam istilah Clifford Grid, terdiri dari masyarakat santri, priai, dan abang. Masyarakat santri adalah kaum muslimin yang taat menjalankan rukun Islam, mengikuti pengajian untuk memperdalam ilmu mereka tentang agama, dan mementingkan pendidikan Islam bagi diri, keluarga, dan masyarakatnya. Adapun kaum pria atau berdarah biru dan orang abangan ialah orang Islam, tetapi kurang taat dalam menjalankan agama. Islam seringkali dimaknai dengan damai. Ada dua pendapat atau pandangan tentang substansi materi dan pendekatan pembelajaran PAI di perguruan tinggi, yaitu pendapat pertama, pembelajaran pendidikan agama Islam di PT perlu kaya dengan substansi. Mahasiswa harus dibekali dengan sebanyak-banyaknya materi pendidikan agama Islam. Pendapat kedua, pembelajaran PAI di perguruan tinggi perlu kaya dengan proses. Mahasiswa tidak perlu dibekali dengan substansi materi yang paling banyak. Dosen PAI cukup menyuguhkan substansi materi yang paling dasar dan inti saja. Adapun yang terpenting bagi dosen PAI adalah memberikan keterampilan kepada mahasiswa, mendeskripsikan tentang perlunya dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Mata kuliah PAI di PT wajib diajarkan sebagai mata kuliah mandiri, diajarkan oleh dosen yang seagama dengan mahasiswa, dan diajarkan oleh dosen yang memenuhi syarat kompetensi sebagai dosen PAI yang profesional. Makna Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan agama Islam itu kepada umatnya melalui pengajaran, bimbingan, dan keteladanan yang berlaku hingga akhir zaman. Sebelum memutuskan pendekatan yang terlebih dahulu, perlu disadari bahwa sumber utama pembelajaran pendidikan agama Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Kitab Al-Quran yang sangat tebal, yaitu terdiri dari 6.136 ayat. Kitab-kitab hadis lebih tebal lagi. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim saja terdiri dari lebih 12.000 hadis. Kesimpulannya yaitu agama sangat diperlukan dalam menjalani kehidupan. Dengan adanya agama dan dibarengi sifat tauhidlah hati dan pikiran lebih tenang. Oleh karena itu, dunia harus dibarengi agama, sehingga senantiasa memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa, agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman dan mengingat Tuhan, dan juga mampu berpikir kritis dan bersifat rasional. Mahasiswa harus dibekali sebanyak-banyaknya materi pendidikan agama Islam untuk memenuhi dan mengimplementasikan ajaran agama baik ideologis, sosial budaya, psikologis, dan yuridis format yang sangat kuat. Materi kedua, bagaimana manusia bertuhan. Pengertian Tuhan. Pembahasan tentang spiritualitas tidak pernah bisa dilepaskan dari pembahasan tentang Tuhan. Hal ini mengingat spirit,
yang dalam bahasa Al-Quran sering disebut dengan roh. Roh merupakan anugerah Tuhan yang dilekatkan dalam diri manusia. Adanya roh atau spirit membuat manusia mengenal Tuhan dan dapat merasakan nikmatnya patuh pada sesuatu yang dianggap suci dan luhur. Tuhan dalam kata bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata Lord dalam bahasa Inggris, Señor dalam bahasa Latin, Senhor dalam bahasa Portugis, dan Maulaya atau Sayyidi dalam bahasa Arab. Semua kosakata di atas menyaran pada makna Tuhan. Kata Tuhan disinyalir berasal dari kata Tuhan yang mengalami gejala bahasa paramasual sehingga diberi tambahan bunyi H, seperti empas menjadi hempas, embus menjadi hembus. Kata Tuhan merujuk kepada suatu zat abadi dan subnatural, biasanya dikatakan mengawasi dan memerintah manusia dan alam semesta atau jagat raya. Tuhan adalah sesuatu yang terdapat dalam pikiran atau manusia. Dalam struktur manusia, hati merupakan kamar kecil yang terdapat di dalamnya, yaitu hati nurani atau suara hati, atau merupakan satu titik kecil atau kotak kecil yang tersembunyi secara kuat dan rapi di dalam hati. Hati nurani merupakan garis manusia dengan Tuhan atau yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Dalam KBBI, kata Tuhan mempunyai arti zat yang menciptakan makhluk dan seluruh alam semesta. Sementara Tuhan dalam pandangan para filosof adalah akal murni. Dalam pemikiran filsafat, realitas tertinggi adalah ide manusia dan kemestian logis dari pikiran. Oleh karena itu, para filosof menyebutkan realitas tertinggi adalah Tuhan sebagai akal murni. Namun, jika Tuhan merupakan ide manusia, maka ide adalah hasil pemikiran akal yang terbatas. Selanjutnya, pengertian manusia. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, manusia diartikan sebagai makhluk yang berakal, berbudi atau mampu menguasai makhluk lainnya. Menurut pengertian ini, maka dapat dikatakan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang diberi potensi akal dan budi, nalar dan moral untuk dapat menguasai makhluk lainnya demi kemakmuran dan kemaslahatannya. Manusia adalah suatu makhluk pilihan Tuhan sebagai khilafnya di muka bumi serta sebagai makhluk yang semi samawi dan semi duniawi yang di dalam dirinya ditanamkan sifat mengakui Tuhan, bebas, terpercaya, rasa tanggung jawab terhadap dirinya. Adapun ciri-ciri manusia yang bertuhan yaitu 1. Mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan yang diwujudkan dengan maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surah Ar-Rum 30 ayat 30. Perbedaan manusia yang bertuhan dan manusia tak bertuhan. Manusia bertuhan adalah manusia yang diliputi rasa perikemanusiaan, rasa keyakinan, dan rasa persaudaraan. Manusia yang tidak bertuhan adalah manusia yang selalu terbawa oleh nafsu dan watak. Kepercayaan kita terhadap Tuhan sangatlah beragam. Ada yang sangat mempercayai tentang adanya Tuhan hingga ke dasar hatinya, sehingga apabila disebutkan namanya, hatinya akan bergetar. Ada juga yang hanya sekedar percaya saja tentang Tuhan mereka. Manusia membutuhkan spiritualitas untuk mengembalikan dan mempertahankan keyakinan, menjalin hubungan baik dengan Allah, serta mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Oke, kesimpulannya yaitu seperti disebutkan di atas, Tuhan dan manusia mempunyai hubungan yang sangat dekat atau terkait. Tuhan adalah pencipta segala sesuatu.
orang-orang di dunia dan alam diciptakan. Tuhan tidak mentaati siapapun, tidak ada lagi di atas Tuhan atau zat lain yang sebanding dengannya. Manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmoni dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasikan oleh kepentingan ramawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga mampu merasakan kehadiran setiap gerak dan sikapnya. Apabila kita mampu mengasah spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan atau ilahi. Visi ilahi inilah yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga setiap tindak tanduk dan sikap perilaku manusia didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan. Dengan begitu akan terciptanya dunia yang damai. Oke, selanjutnya materi ketiga yaitu bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Menurut Al-Alusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diimpikan. Pendapat lainnya menyatakan bahwa bahagia atau kebahagiaan adalah tetap dalam kebahagiaan atau masuk ke dalam kesenangan dan kesuksesan. Agama adalah landasan atau fundamen, sedangkan jabatan atau kedudukan adalah penjaganya. Barang siapa yang tidak memiliki fondasi, maka akan roboh. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mempunyai penjaga, maka akan kehilangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seandainya bukan karena perlindungan Allah kepada sebagian manusia atas sebagian yang lain, maka rusaklah bumi ini. Quran Surah Al-Baqarah ayat 251. Jika kita membuka kembali pendapat Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwa untuk menggapai kebahagiaan itu mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat, maka yang perlu kita lakukan adalah mengetahui karakteristik hati yang sehat dan cara mengobati hati yang sakit agar hati dapat kembali sehat. Karakteristik hati yang sehat adalah sebagai berikut, yaitu 1. Hati menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat. Adapun makanan yang paling bermanfaat untuk hati adalah makanan iman, sedangkan obat yang paling bermanfaat untuk hati adalah Al-Quran. Kedua, yaitu selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat. Untuk sukses pada masa depan, kita harus berjuang pada waktu sekarang. Orang yang berjuang pada waktu sekarang adalah pemilik masa depan. Sedangkan orang yang tidak mau berjuang pada waktu sekarang menjadi pemilik masa lalu. Yang ketiga, yaitu selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah. Tidak ada kehidupan, kebahagiaan, dan kenikmatan kecuali dengan ridhonya dan dekat dengannya. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makanan pokoknya. Rindu kepada Allah adalah kehidupan dan kenikmatannya. Keempat, yaitu tidak pernah lupa dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berhenti berhikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, yaitu jika sesaat saja lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera ia sadar dan kembali mendekat dan berzikir kepadanya. Keenam, jika sudah masuk dalam salat, maka hilanglah semua kebingungan dan kesibukan duniawinya, dan segera ia keluar dari dunia sehingga ia mendapatkan ketenangan, kenikmatan, dan kebahagiaan. Ketujuh, perhatian terhadap waktu agar tidak hilang sia-sia, melebihi perhatian kepada manusia lain dan hartanya. Kedelapan, hati yang sehat selalu berorientasi kepada kualitas amal, bukan kepada amal semata. Oleh sebab itu, hati selalu ikhlas mengikuti nasihat, mengikuti sunnah,
dan selalu bersikap ihsan. Yang perlu Anda ketahui berikutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan hati manusia menjadi sakit. Dengan kata lain, dapat dikatakan beberapa sebab yang dapat merusak hati manusia, sehingga fungsi hati terganggu dan tidak menjadi normal alias sakit. Untuk menjawab persoalan ini, Anda dapat menelusuri dalam kitab Tib Al-Qulub. Di antaranya adalah itu: 1. Banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. 2. At-tamanni atau berangan-angan. 3. Menggantungkan diri kepada selain Allah. 4. Asy-syab'u atau terlalu kenyang. 5. Terlalu banyak tidur. 6. Berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna. 7. Berlebihan dalam bicara. Kesimpulannya yaitu tujuan hidup manusia adalah sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kebahagiaan yang diimpikan adalah kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Untuk menggapai kebahagiaan termasuk mustahil tanpa landasan agama. Agama dimaksud adalah agama tauhidullah. Mengapa kebahagiaan tidak mungkin digapai tanpa tauhidullah? Sebab kebahagiaan hakiki itu milik Allah. Kita tidak dapat meraihnya kalau tidak diberikan Allah. Untuk meraih kebahagiaan itu, kebahagiaan selain yang telah digariskan Allah adalah kesesatan dan penyimpanan. Jalan sesat itu tidak dapat mengantar Anda ke tujuan akhir, yaitu kebahagiaan. Mengapa jalan selain yang telah ditetapkan Allah sebagai jalan sesat? Karena di dalamnya ada unsur syirik, dan syirik adalah landasan teologis yang sangat keliru dan tidak diampuni. Jika landasannya salah, maka bangunan yang ada di atasnya juga salah dan tidak mempunyai kekuatan alias rapuh. Oleh karena itu, hindarilah kemusyrikan supaya pondasi kehidupan kita kokoh dan kuat. Oke, selanjutnya materi keempat, yaitu mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Iman dan ihsan dalam membentuk insan kamil atau manusia sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang kemudian bertuang dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Amatilah hadis berikut secara cermat. Umar RA berkisah bahwa pada suatu ketika saat ia duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba seorang laki-laki berpakaian sangat putih, berambut hitam lengan, tidak tampak padanya kelelahan bekas perjalanan, dan di antara para sahabat tidak ada yang pernah mengenalnya. Laki-laki itu kemudian duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyandarkan lututnya pada lutut Nabi serta meletakkan tangannya di atas paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian laki-laki itu berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada ilahi kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa pada bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya." Laki-laki itu berkata, "Engkau benar." Umar dan orang-orang yang berada di situ pun heran karena laki-laki itu bertanya dan ia sendiri membenarkannya. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, "Beritahu aku tentang iman." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman pada qadar atau takdir baik dan buruk." Laki-laki itu kembali membenarkan. Berbicara tentang konsep manusia begitu kompleks dan rumit, sekompleks dan serumit dimensi-dimensi dan misteri-misteri yang ada pada manusia itu sendiri. Kalau seorang filsuf ilmuwan
Bahkan Sufi sekalipun melontarkan konsepnya tentang manusia, pada saat yang hampir bersamaan muncul kritik tajam dari para filsuf, ilmuwan, dan Sufi lainnya. Ringkasnya, secara umum, pembicaraan tentang konsep manusia selalu berkisar dalam dua dimensi, yakni dimensi jasmani dan rohani, atau dimensi lahir dan batin. Ada 4 unsur manusia. Pertama, jasad. Keberadaannya di dunia dibatasi dengan umur. Wujud nafsu manusia tidak lain adalah wujud jasad ini yang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diuji. Karena wujud jasad ini sebagai ujian, maka oleh Allah Subhanahu wa taala jasad diberi hati yang watak jasadnya persis seperti iblis. Kedua, hati nurani. Letaknya tepat di tengah-tengah dada. Tandanya deg-deg, disebut juga dengan hati jantung. Hati nurani dijadikan Allah dari cahaya. Wataknya seperti para malaikatnya yang rela sujud atau patuh dan tunduk kepada wakilnya Tuhan di bumi. Ketiga, yaitu roh. Letaknya di dalam hati nurani. Roh adalah daya dan kekuatan Tuhan yang dimasukkan ke dalam jasad manusia, lalu menandai dengan keluar masuknya nafas, menjadi hidup seperti kita di dunia sekarang ini. Ciri adanya roh adalah kita dihidupkan di dunia ini. Kewajiban roh adalah menjalankan hakikat, yakni rasakan daya kuatnya Tuhan. Maksudnya bahwa yang mempunyai daya atau potensi adalah Tuhan, yang mempunyai kekuatan adalah Tuhan, yang bisa bergerak adalah Tuhan, yang bisa berbuat adalah Tuhan. Keempat, sir atau rasa. Letaknya di tengah-tengah roh yang paling halus atau paling dalam. Rasa inilah yang kembali ke akhirat. Rasa adalah jati diri manusia. Bukti adanya rasa adalah kita dapat merasakan berbagai hal dan segala macam. Kesimpulannya yaitu insan kamil atau manusia sempurna merupakan tipe manusia ideal yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebabnya jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia itu meminjam istilah Ibnu Arabi. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan kemanusiaannya yang reda, lalu berjalan menapaki tangan demi tangan menuju Tuhan sehingga mencapai tangga nafsu tertinggi atau nafsu kamilah. Tangga-tangga yang dimaksud adalah 7 tangga, sekaligus 7 macam nafsu manusia, yakni amara, lawama, mulhima, mutmainna, radia, mardia, dan kamila. Unsur manusia harus difungsikan untuk menjalankan kehendak Allah. Hati nurani harus dijadikan rajanya dengan cara selalu mengingat-ingat Tuhan. Karena hati nurani menjadi rajanya, maka secara otomatis raganya menjadikan syariat, hatinya menjalankan tarekat, rohnya menjalani hakikat, dan sir atau rasanya mencapai makrifat. Adapun hati sanubari ditundukkannya sehingga sama sekali tidak berfungsi. Jika sudah secara benar menjalankan keempat unsur manusia atau sesuai kehendak Allah, lalu mengokohkan keimanan, meningkatkan kepribadian dan membaguskan perbuatan atau ibadah dan amal sosial, termasuk berakhlak yang baik, sekaligus mengikis karakter-karakter yang buruk. Kunci keberhasilan menapaki jalan menuju martabat insan kamil adalah menapaki makam-makam atau karakter inti secara bertahap, mulai tahap pertama, tahap kedua, dan seterusnya, sehingga tahap ke-6. Tahap pertama, Anda menyadari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang selalu dilakukan setiap saat. Oke, materi selanjutnya, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketif, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir, dan cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologi,
Paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori ilmiah yang sudah baku atau eksperimen. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Paradigma Qur'ani akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan ilmu pengetahuan rasional yang orisinal, dalam arti sesuai dengan kebutuhan para pragmatis masyarakat Islam. Mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern? Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologis, hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek adalah Al-Quran. Jika mencari sumber lain dalam menentukan benar atau salah, maka seseorang dianggap tidak konsisten dalam berislam. Suatu sikap hiperetik. Hasil penelitiannya menetapkan ada 5 nilai etik yang perlu dikembangkan manusia, yaitu 1. Murah hati, 2. Keberanian, 3. Kesetiaan, 4. Kejujuran, dan 5. Kesabaran. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu 1. Meluruskan akidah manusia, 2. Meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, 3. Mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah, 4. Mengajak manusia untuk mengucilkan rohani, 5. Membangun rumah tangga yang sakinah dan menetapkan posisi terhormat bagi perempuan, 6. Membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan, 7. Mengajak manusia agar saling menolong. Apa sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern? Historisnya, dalam sejarah peradaban Islam, ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya. Ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan dan keamanan. Filosofisnya, faktor-faktor yang menyebabkan umat Islam bisa maju pada saat itu dan dalam waktu yang amat lama atau lebih dari 5 abad, maka jawabannya tentu saja karena umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Psikologisnya, Al-Quran dijadikan sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi role model dalam mengimplementasikan Al-Quran. Sosiologisnya yaitu Al-Quran pada saat itu bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadi paradigma dalam pengembangan iptek, pengembangan budaya, bahkan Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi dan menghadapi berbagai problem kehidupan umat Islam saat itu. Pedagogisnya, para sahabat menjadikan Rasulullah sebagai panutan, figur, dan pemimpin. Setiap perbuatan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan, maka mereka pun melaksanakannya, dan setiap larangan yang Rasulullah tinggalkan, maka mereka pun meninggalkannya. Esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern saat ini. Esensinya yaitu paradigma Qur'ani dalam menyoroti segala persoalan harus tetap menjadi komitmen umat Islam agar umat tidak kehilangan jati dirinya dalam menghadapi tantangan modernitas. Sedangkan urgensinya, kunci sukses dunia Islam tentu saja adalah kembali kepada Al-Quran. Al-Faruqi menjabarkannya dengan langkah sebagai berikut, yaitu 1. Memadukan sistem pendidikan Islam,
2. Meningkatkan visi Islam. 3. Mengatasi persoalan metodologi ditempuh langkah-langkah berupa penegasan prinsip-prinsip pengetahuan Islam. Kontribusi paradigma Qur'ani dalam menyelesaikan problem kehidupan modern. Anda telah melihat fakta sejarah bahwa kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Kemajuan itu kembali akan diraih dan akan kembali menjadi milik umat Islam jika umat Islam sekarang bersikap yang sama terhadap Al-Quran sebagai umat pada zaman keemasan bersikap terhadap Al-Quran, yakni menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dan akhirnya menjadi hidayah dalam segala aspek sekaligus sebagai paradigma pemecahan problem kehidupannya. Kesimpulannya yaitu Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk, pedoman, pengingat, perintah, kabar baik, peringatan, bahkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membuktikan kenabian dan kerasulannya. Isi Al-Quran itu bersifat universal, bahkan semua ilmu pengetahuan secara garis besar terkandung di dalam isi Al-Quran tersebut. Kita diminta untuk dapat membangun paradigma Qur'ani karena Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisisme. Oke, itulah tadi 5 materi yang telah saya paparkan. Mohon maaf jika ada kata yang salah dan kurang berkenan di hati. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.